Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih kembali dalam video pembelajaran, yaitu dimana kita mempraktikkan salah satu aplikasi dan tentunya ini sudah familiar ya, apalagi di kampus-kampus dan juga mungkin sudah di sekolah sudah dapat digunakan. Nah, tentunya kita bertanya, aplikasi apa yang kira-kira dalam kondisi sesuatu dan situasi kita sekarang ini yang tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Maka salah satu platform yang cukup menarik untuk kita gunakan baik selaku pendidik, selaku dosen, nah tentunya kita harus memiliki kemampuan dalam mengelola suatu pembelajaran. Nah, pada video kali ini ada pun salah satu platform yang cukup menarik untuk saya sampaikan, yaitu bagaimana cara kita mengolah suatu pembelajaran menggunakan aplikasi. Nah, dalam video kali ini aplikasi yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana aplikasi kita ini disebut Edlink ya. Edlink ini adalah aplikasi yang sangat menarik untuk melakukan suatu proses pembelajaran. Nah, tentunya dalam video kali ini kita harus tahu bagaimana cara mengolah, mulai dari cara membuat sampai post materi atau mengirim materi kepada peserta didik kita. Baiklah, yang pertama kita langsung masuk di tata caranya. Yang pertama adalah kita masuk di dalam Google, baik itu Google Chrome. Pada kesempatan kali ini saya masuk di Google Chrome ya. Kemudian nah dalam pencarian kita klik, nah ini sudah saya siapkan Edlink, alamat Edlinknya sudah ada, jadi tinggal kita klik. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Ini adalah tampilan awal daripada Edlink. Nah, sekarang kita lihat ada menu beranda, ruang kelas, obrolan jelajah, ada akademik, umum. Nah, kita klik yang umum aja, karena kalau akademik artinya kita sudah terikat dengan salah satu lembaga kalau akademik. Nah, jadi kita masuk secara umum, kita klik umum. Nah, di umum di sini sudah ada kelas saya, tapi saya akan sampaikan bagaimana cara membuat kelas. Nah, jadi kita belajar membuat kelas dulu. Jadi kita klik buat kelas. Nah, di sini ada nama mata kuliah, nama kelas, nah, deskripsi. Misalkan nama mata kuliah apa kita yang ingin kita ajarkan. Misalkan mata kuliah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Nah, dengan nama kelasnya apa? Kelas B02 misalkan. Menjelaskan deskripsinya seperti apa tergantung kita. Nah, di sini kita pilih pribadi atau publik, terserah kita. Kalau kita mau jadikan publik, artinya bahwa semua orang yang mencari terkait dengan pendidikan agama Islam itu akan muncul kelas kita. Nah, di situ dia bisa bergabung. Nah, jadi cukup tadi kalau pribadi artinya kita membatasi siapa saja kita bisa kasih masuk begitu. Kita gabung untuk dalam masuk kelas kita. Nah, setelah itu apa yang akan peserta pelajari? Misalkan itu pendidikan Islam. Misalkan pendidikan Islam. Oke, sekarang kita klik buat. Oh, harus diisi ya, harus diisi, nggak bisa kosong. Nah, sini kita klik aja kelas pembelajaran pendidikan agama Islam.
buat. Nah, sekarang sudah ada. Jadi sekarang kita klik pendidikan agama Islam. Nah, ini tadi kelas yang kita buat ya. Nah, di sini ada beberapa tampilan yang mungkin harus kita pelajari, yaitu ada diskusi, ada sesi pembelajaran, ada kode kelas yang kita tadi buat, kemudian jumlah anggota, kemudian pengelolanya ya, tergantung kita yang buat. Nah, selanjutnya gimana caranya untuk ganti cover. Misalkan tampilan kalau biasa-biasa aja, jadi kita ganti covernya, terserah kita mau pilih yang mana. Nah, ini ada beberapa cover ya, tentunya mana sesuai dengan selera. Contoh ini, kita pilih ini. Nah, sekarang tampilan sudah berubah. Nah, ini tadi yang kita pilih, tampilan bertepatnya itu kan lebih menarik ya, supaya tidak biasa-biasa aja. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam forum ini ataupun kelas ini? Jadi di sini ada informasi kelas, ada diskusi, ada sesi pembelajaran, ada tugas, ada kuis, berkas anggota dan laporan. Informasi kelas yang terkait dengan profil kelas kita, kemudian diskusi. Nah, ketika kita klik diskusi, maka di sini ada tampilan yang muncul itu. Di sini ada pilihan. Nah, bagikan sesuatu di kelas Anda. Nah, di sini kita bisa bagi materi, tugas, kuis, info, survei, acara dan ataupun sembunyikan. Nah, sekarang kita klik materi. Misalnya kita ingin mempost suatu materi. Oke, contoh. Nah, sekarang ini sesi keberapa? Nah, buat sesi baru. Itu kan sesi 1. Kemudian atur materi. Nah, apa misalkan judulnya atau RPS, misalkan RPS atau RPS kalau kuliah perkuliahan atau kontrak kuliah. Nah, sekarang kita tambahkan berkas. Nah, misalkan sudah ada, kita siapkan. Nah, ini sudah ada. Nah, kita pilih. Kalau pilih satu item, ulang ke berikutnya. Nah, di sini kita bisa memberikan instruksi kepada peserta didik. Nah, silahkan di download ya. Atau kontrak kuliah kemudian di PTB ya. Nah, sekarang bagikan bagaimana, apakah kita mau bagikan sekarang atau nanti. Kalau kita mau bagikan sekarang, maka ini akan muncul sekarang. Dan misalkan apabila kita bagikan nanti, misalkan nanti, nah ini akan muncul tanggal dan waktunya, tergantung kita mau bagikan tanggal berapa dan jam berapa. Nah, tapi kalau sekarang ini otomatis kita sekarang kan terbagi mau sekarang. Nah, kan sudah ada. Nah, sudah ada. Ini sudah muncul di ini kan sudah bisa terlihat di peserta kita. Oke. Kemudian tugas, sama juga tugas. Kalau kita mau bagikan tugas sesi berapa? Misalkan di tugas kita sama di sesi 1. Misalkan tugas tadi kan tempat pengaturan RPS ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, bagaimana kalau kita mau buat
buat setor atau tempat penyetoran hasil kerja mahasiswa terkait dengan RPS ataupun kontrak kuliah yang telah di dalam itu, kita buatkan tempat untuk penyetoran tugasnya. Itu yang seperti ini. Setor kontrak kuliah. Oke, berikutnya kita isi lagi setor kita ambilkan sekarang. Oke, sekarang atau nanti terserah kita. Oke, sudah dibagikan. Ini akan muncul di sesi 1. Nah, kemudian selanjutnya, fitur selanjutnya adalah tugas. Nah, kita mau ingin membuatkan tugas kepada peserta didik kita. Nah, tugas itu tadi, yaitu harus diklik itu tadi, tugas. Nah, contohnya tadi itu bagaimana cara mengirim ataupun cara atau tempat pengiriman RPS ya, ataupun kontrak kuliah. Nah, kemudian fitur selanjutnya adalah kuis. Nah, kuis ini seperti apa? Nah, ini kan kita buat di sesi baru ataupun sesi selanjutnya akan UTS. UTS kita menggunakan kuis. Buat kuis. Oke. Nah, di sini kita tinggal memberikan pertanyaan terkait dengan apa yang telah kita pelajari atau apa yang telah dipelajari di kelas sesuai dengan materinya. Ini sebuah pertanyaan, misalkan apa pertanyaan kita misalkan apa atau nah, jawabannya, nah, ada pilihan di sini 1, 2, 3 tempat, ada jawaban yang salah dan ada jawaban yang benar, kan pilihan ganda. Nah, kemudian kita simpan pertanyaan. Selanjutnya kita kembali melihat sesi keberapa, sudah sesi keberapa pembelajaran kita. Nah, ini sudah kita bisa mengetahui bahwa ternyata sesi pembelajaran itu sudah sampai sesi 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan tugas apa yang kita telah berikan ini semuanya sudah ada. Kuis, kalau kita sudah memberikan kuis, berkas kita, misalkan berkas yang ada di dalam link kita, bagi yang sudah dibagi mungkin tidak ada termasuk ya berkas yang sudah dibagikan ya khususnya. Kemudian anggota kita sudah, misalkan anggota kita sudah berapa, kita sudah bisa mengetahuinya. Bagaimana kita bisa lihat sini, anggota kita ternyata belum ada, jadi caranya gimana? Nah, itu tadi cara menambahkannya, kita klik ini. Ini ada barcode, teman-teman tinggal langsung barcode, kemudian ada pin, ada link ya, ada linknya, tinggal dikirim kepada ataupun grup kita, kepada peserta kita supaya bergabung. Oke. Jadi sekarang kalau misalkan sudah ada peserta kita yang sudah minta gabung, muncul di sini. Jadi kita tinggal konfirmasi, kemudian klik tanda checklist. Oke, ini karena kita menggunakan kemudian laporan yang terkait dengan profil mata kuliah kita juga. Nah, ini itu laporan terkait dengan hasil kerja peserta didik kita, sudah sampai di mana dan sudah berapa yang kerja, kemudian siapa yang belum. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke kelas saya yang di dalam mata kuliah praktik pembelajaran PAI berbasis IT. Nah, itu ada kelas di mana sudah kerja sampai pertemuan 1 sampai ke 16. Itu ada di kelas yang saat ini telah saya buat. Ini kan kelas baru sebagai contoh untuk teman-teman yang ingin membuat kelas di Uplim. Oke, jadi kita kembali. Nah, ini dia. Ini adalah kelas saya dalam mata kuliah praktik pembelajaran PAI berbasis IT. Nah, ini ada sesinya sudah sampai ke berapa? Ini sudah
ada semua. Ini kelihatan. Nah, kemudian sisinya sudah, nah sini ini ada semua sampai puas. Informasi kelasnya ini kelas saya buat, kemudian diskusi. Ini sudah terbagi dan masih ada yang belum terbagi. Oke, baiklah, pada pertemuan hari ini saya cukupkan dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat terkhusus kepada ibu guru ataupun bapak guru di sekolah dan juga termasuk di dalam dunia perguruan tinggi, bapak dosen ataupun ibu dosen yang ingin menggunakan video atau link ini. Saya rasa ini cukup menarik dan cukup efektif untuk kita gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi terima kasih atas kesempatan pada hari ini dan saya akhiri perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.